Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati hari yang agung yang jatuh pada hari Jumat. Itu sebabnya kita menyebutnya sebagai Jumat Agung, Jumat yang mulia. Untuk itu saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 27 ayat 29 sampai 31. Matius 27 ayat 29 sampai 31, saya akan baca ayat 29, jemaat Tuhan baca ayat 30, kita baca ayat 31 bersama-sama. Ayat 29, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." 30. Sesudah mengolok-olokkan dia, kita bersama-sama, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Tema firman Tuhan hari ini berbicara tentang makna salib Kristus. Apa makna salib Kristus bagi kita semua? Apakah itu hanya salib yang kita pajang di rumah? Atau salib yang kita kenakan sebagai kalung atau anting atau cincin? Atau ada makna yang lebih dalam dan lebih jauh lagi untuk kita pahami sehingga kita bisa menghidupi kekristenan kita di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi kesaksian bagi orang banyak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini adalah hari di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematiannya adalah kematian yang agung dan mulia, di mana ia yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk menebus dosa manusia sedunia. Bukan hanya satu bangsa atau satu benua, tetapi sedunia. Ia menyerahkan dirinya dengan rela mati di atas kayu salib. Salib dalam bahasa Yunaninya stauros. Dalam bahasa Latinnya rux simplex. Ini adalah dua batang balok kayu yang bersilang, membentuk 90 derajat sehingga terbagi ke 4 arah. Ini arti salib secara fisik. Inilah salib yang dikenakan atau dipakai untuk menghukum Yesus. Salib adalah alat hukuman mati yang mengerikan dan memalukan pada zaman dulu. Hukuman melalui salib itu asalnya dari negeri Persia. Di Persia, penjahat-penjahat besar itu akan disalib. Jadi orang-orang sudah tahu kalau ada yang disalib berarti itu penjahat besar. Lalu kemudian bangsa Yunani menguasai seluruh dunia. Itu zaman Helenisme. Di mana kebudayaan Yunani pun mempengaruhi kebudayaan dunia pada masa itu. Lalu mereka menemukan di Persia ada hukum salib, diadopsilah ini
menjadi hukuman oleh bangsa Yunani. Nah, kemudian karena bangsa Yunani ini menguasai kebudayaan seluruh dunia pada waktu itu, Roma melihat, oh ada budaya salib, diambillah oleh bangsa Romawi. Memang penguasa yang sangat kuat pada waktu itu adalah bangsa Romawi, tetapi kebudayaan Yunani yang menguasai dunia masa itu. Sehingga Romawi mengambilnya menjadi alat hukum buat penjahat-penjahat, khususnya ya orang-orang asing atau jajahan dan juga budak-budak. Itu akan dihukum salib oleh orang-orang Romawi. Itu sejarahnya kenapa Yesus tidak dirajam, dilempari batu. Saudara tahu kalau orang Yahudi bersalah diapain? Dilempar sampai mati, ya kan? Dirajam. Ingat ada seorang perempuan yang ketahuan berzina, dia hampir dilempari batu, ya, lalu Yesus datang ke sana. Hukuman Yahudi yang dikenal adalah lempar batu sampai mati. Enggak kenal tentang hukum salib, tetapi itu dibawa oleh orang Romawi ke Yerusalem. Kenapa? Karena pada masa itu orang-orang Romawi, kerajaan Romawi menjajah bangsa Yahudi. Yahudi pada waktu itu dijajah oleh Romawi, makanya ada hukum salib sampai di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya buat kita, apa yang mesti Yesus bayar sehingga dia harus mati secara hina dan keji di atas kayu salib? Yesus hutang apa? Apa salah Yesus? Ketika dia diadili oleh Pilatus, Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Lalu kenapa dia harus disalib? Apa yang harus dia bayar? Bagian pertama, alasan Yesus disalib. Di Matius 27 ayat 37 ada ayat yang berkata begini. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Tulisan di atas kepalanya itu artinya inilah Yesus Raja orang Yahudi. Tulisan di atas salib, ya, biasanya itu disingkat INRI, ya. Kalau di rumah kita punya salib, lalu di atasnya itu ada plang, tulisan INRI, itu singkatan dari inilah Yesus Raja orang Yahudi dalam bahasa Latin. Apakah benar Yesus disalib karena dia ingin jadi raja orang Yahudi? Tentu saja tidak. Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia adalah raja yang memerintah seisi dunia ini kalau dia mau menunjukkan kekuasaan dia. Tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia, merendahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Yesus tidak tergiur mengejar tahta, tetapi justru dia datang untuk merendahkan diri menjadi manusia. Sebagai ciptaan, Allah merendahkan diri menjadi ciptaan. Dan bukan hanya ciptaan, tapi ciptaan yang terkutuk. Itulah Yesus. Orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Ini adalah kalimat tadi, ya, kata-kata Yesus, inilah raja orang Yahudi, itu adalah kalimat ejekan. Sebenarnya dari bangsa Romawi, dari Pontius Pilatus kepada bangsa Yahudi itu. Kata-kata ejekan. Nah, sekarang pertanyaannya kembali, apa alasannya Yesus harus dihukum salib?
Apa hutangnya Yesus? Alasan Yesus disalib yang pertama, karena manusia terpisah dari Allah. Karena manusia terpisah dari Allah. Perhatikan gambar di depan. Manusia ada di sebelah kiri dan Allah ada di sebelah kanan. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Dan kalau manusia mati kelak, dia akan masuk ke neraka. Karena tidak ada jembatan menuju Allah, tidak ada yang mendamaikan. Kenapa Yesus mati? Alasannya adalah supaya manusia yang calon masuk neraka itu bisa sampai kepada Allah dan mengalami hidup kekal di surga. Yesuslah yang menjembatani jarak antara Allah dengan manusia. Yesuslah yang mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Karena untuk bisa diperdamaikan dibutuhkan darah binatang di Perjanjian Lama. Ya, itu sebenarnya gambaran dari darah Yesus yang dikorbankan di kayu salib. Darah itulah yang mendamaikan manusia dengan Allah sehingga manusia dan Allah kembali dipersatukan. Ini alasannya kenapa Yesus harus disalib. Kalau saudara berdosa lalu mati, saudara kemana? Dalam keadaan berdosa kita mati, kita kemana? Neraka. Bagaimana supaya kalau kita mati bisa masuk surga? Kita harus diperdamaikan dengan Allah. Nah, caranya berdamai dengan Allah itu adalah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Manusia setelah kejatuhan dalam dosa memiliki masalah yang sangat serius dan berat. Akibat dosa manusia terpisah dari Allah dan jadi calon masuk neraka. Manusia tidak dapat mencapai standar kesucian Allah. Dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sekuat apapun berusaha. Apakah kita bisa membayar dosa kita dengan pahala yang kita lakukan? Kalau bisa, berarti tidak perlu ada Yesus disalib. Karena setiap orang bisa membayar. Tetapi tidak ada yang bisa membayarnya. Karena apa? Manusia tidak layak untuk membayarnya. Itu sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia. Dalam wujud manusia untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Rancangan Allah ketika menciptakan Adam dan Hawa rusak karena dosa. Sehingga manusia terpisah. Nah, untuk mengembalikan rancangan yang semula ini, maka Yesus rela membayar harganya. Supaya kita kembali di dalam rancangan Allah yang semula. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Coba perhatikan gambar ini. Inilah pengorbanan Kristus. Kita yang ada di sebelah kiri diperdamaikan dengan Allah yang ada di sebelah kanan karena salibnya. Salib, ya, alat hukuman yang diadopsi dari bangsa Persia kemudian diambil alih oleh bangsa Romawi itu dijadikan alat untuk memperdamaikan manusia dengan Allah.
Manusia merancang yang jahat, tapi Allah bisa mengubahnya menjadi kebaikan. Bangsa Yahudi merancang kejahatan, menghukum Yesus, tapi Allah merubah menjadi kebaikan untuk keselamatan umat manusia. Yesus tahu bahwa dia harus membayar itu dengan kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kenapa Yesus disalib? Yesus memilih untuk mati ganti kita, bukan karena terdesak, bukan karena terpaksa, tapi Yesus memilih dengan sadar untuk mati menggantikan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, sejak Yesus memulai pelayanannya, ia terlihat mendemonstrasikan kuasa Allah yang begitu luar biasa. Yang buta dicelikan, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Betul? Bahkan alam pun tunduk kepada Yesus. Dengan kuasa dan keperkasaannya yang ada pada Yesus, sulit bagi murid-muridnya dan juga bagi kita yang mengetahui kisah tentang Yesus, untuk menerima bahwa Yesus mati disalib sebagai orang yang terkutuk. Murid-muridnya gak bisa terima. Berkali-kali Yesus sudah menyiapkan murid-muridnya. Sampai 3 kali loh Yesus menyiapkan murid-muridnya. Bahwa nanti satu hari aku akan dihukum mati. Tapi konsep di dalam pikirannya murid-murid berpikir bahwa Yesus nanti akan menjadi raja. Masih ingat khotbah minggu lalu ketika Yesus mengadakan perjamuan akhir dan melayani murid-muridnya. Pembicaraan apa yang ada di antara para murid? Pembicaraannya adalah nanti kita dapat jabatan apa ya? Kita dapat fasilitas apa ya? Siapa yang paling tinggi di antara kita nanti? Kalau Yesus jadi raja. Pikiran mereka, Yesus menjadi raja secara dunia. Padahal Yesus sedang mempersiapkan diri untuk dikorbankan di atas kayu salib. Gak masuk ke akal buat mereka Yesus mati di atas kayu salib. Tapi Yesus yang mati di salib adalah fakta sejarah. Kalau saudara ziarah ke Israel, saudara akan menemukan lokasi perjalanan Yesus ketika berangkat dari rumah Kayafas menuju ke Bukit Golgota. Di perjalanan itulah yang biasa disebut Via Dolorosa. Dan kita menapak tilas perjalanan itu dan mengikuti perjalanan Yesus memikul salibnya. Yesus yang mati adalah Yesus sejarah. Bukan kata orang. Ia sendiri yang menyerahkan dirinya, ditangkap, diadili dan akhirnya mati disalib untuk keselamatan umat manusia. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa Yesus menyelamatkan manusia bukan dengan mujizat. Sekali lagi, Yesus menyelamatkan saudara dengan saya bukan dengan mujizat, bukan dengan perkataannya. Bangkit dan sembuhlah. Itu kan kalau dia menyembuhkan orang. Angkat tilammu dan berjalanlah, katanya kepada orang lumpuh. Itu kata-kata mujizat. Diam, tenanglah ketika dia menundukkan alam. Tapi ketika dia menyelamatkan saudara dan saya, bukan dengan mujizat. Dengan apa? Dengan penderitaan dan kematiannya. Bukan dengan isu tipu muslihat yang berkata bahwa Yesus diganti sama salah satu muridnya waktu dia disalib. Itu omongan orang yang membual. Karena kematian Yesus disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu. Sampai detik-detik terakhir
dia menghembuskan nafasnya, itu disaksikan dan menjadi sejarah. Kematian Yesus adalah kemenangan. Yesus sempurna melakukan misi yang diembannya. Mati di atas kayu salib. Yesus menunjukkan kekuatan dalam kelemahannya di atas salib. Bagi orang Yahudi, salib itu merupakan batu sandungan. Bagi orang-orang non-Yahudi, salib itu kebodohan. Bagi orang percaya, salib adalah kekuatan. Dan bagi sebagian orang, salib itu tempatnya jin. Satu Korintus 1 ayat 23 sampai 24. Saya baca ayat 23, saudara baca ayat 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. 24. Tetapi mereka yang mengakui, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di Kenya ada seorang pendeta yang mengembalakan jemaat, namanya Eliu Simiyu. Dia mengembalakan jemaat lalu mengaku bahwa dia adalah titisan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Dan dia mengembalakan umatnya dan mengajarkan firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Dia mengaku nyawanya terancam dan lari ke kantor polisi. Kenapa? Karena masyarakat menilai kalau dia benar-benar Yesus, maka di Jumat Agung ini tanggal 14 ini dia akan disalib. Mereka ingin membuktikan kalau benar dia Yesus Kristus, maka pada hari ketiga dia akan bangkit. Ketika dia mau ditangkap untuk disalib, dia kabur ke kantor polisi. Saudara, di akhir zaman ini Alkitab sudah mengatakan bahwa di dalam Matius 24 ayat 23-24 berkata, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu sebabnya penting untuk beribadah. Itu sebabnya penting untuk terikat di gereja. Supaya saudara mendapatkan pengajaran yang benar. Karena akhir zaman ini mulai muncul banyak nabi-nabi palsu. Bahkan Mesias-Mesias palsu. Jadi pertanyaannya, apa makna salib bagi kita orang percaya? Supaya kita bisa menghidupinya. Nah, ini bagian yang kedua, makna salib bagi kita orang percaya. Makna salib dapat dilihat dari dua perspektif. Atau dari dua cara pandang. Yaitu cara pandangnya Allah melihat salib yang diberikan kepada manusia. Dan yang kedua, cara pandang manusia melihat dan memandang salib di dalam kehidupannya. Nah, yang pertama, cara pandang Allah tentang salib. Cara pandang Allah tentang salib, nomor satu, Allah menggantikan kita dengan memberikan Yesus menanggung hukum dosa. Salib itu, ya, itu adalah Allah menggantikan kita dengan memberikan Yesus menanggung hukuman dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah.
Alkitab mencatat bahwa Yesus dihina, dicemooh, dinista, direndahkan, dihujat, dijadikan terkutuk, dan dijadikan berdosa karena dosa-dosa kita. Semua dosa kita ditumpahkan kepadanya, ditanggungkan kepadanya. Semua dosa kita. Tapi banyak orang tidak terlalu menyadari akan dosa dan kesalahannya dan dampaknya bagi kehidupannya. Ya, banyak orang berbuat dosa itu seperti sebuah kebiasaan. Nanti kalau ke gereja disadarkan lagi lewat firman Tuhan, diingatkan lagi, tapi sudah keluar dari gereja kembali lagi kepada habitatnya. Kembali lagi berbuat dosa. Itu karena tidak terlalu menyadari dampak dan akibat dari dosa. Yang kedua, cara pandang Allah tentang salib adalah salib itu adalah gambaran dari Allah yang mengampuni kita. Di dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang ketiga, salib adalah cara Allah menebus saudara dan saya. Di dalam Kolose 1 ayat 14 dikatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan yang keempat, salib dipandang oleh Allah sebagai salib Allah membenarkan kita. Allah membenarkan saudara dan saya melalui salib. Tidak ada jalan lain. Hanya lewat salib kita dibenarkan oleh Dia. Apakah dengan pengetahuan agama? Ada banyak orang belajar tentang agama. Mereka berpikir dengan belajar agama, maka dia bisa dibenarkan oleh Allah. Enggak. Bahkan dengan menghafal doa-doa tertentu. Doa Bapa Kami 15 kali, pengakuan iman rasuli 20 kali. Enggak pengaruh, saudara. Apakah dengan belajar filsafat kita dibenarkan oleh Allah? Enggak. Apakah dengan perbuatan baik? Tidak. Hanya lewat salib. Tapi banyak orang tidak menyadari dampak dari atau akibat dari dosa. Roma 3 ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tapi mungkin karena ini juga manusia jadi terlalu meremehkan dampak dari dosa. Tidak menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya kita perlu memahami ini. Karena akibat dosa kita, Yesus harus disalib. Saudara, satu hari ada seorang anak SMP umur 12 tahun, dia dengan rombongan sekolahnya ke museum. Di museum, dia sambil ngunyah permen karet, ya, dia melihat-lihat lukisan yang ada di museum itu. Lalu iseng, karena permen karetnya udah gak manis lagi, dia ambil, lalu dia tempel di satu lukisan. Lukisan itu judulnya The Bay, dari pelukis Helen Frankenthaler, yang harganya 13,5 M. Iseng aja. Begitu rombongan pulang ketahuan, kan setiap sore pasti ada yang memeriksa, ketahuan, waduh ada permen karet nempel di sana.
Udah dari sejak siang sampai sore. Nah ini gambar dari si pelukisnya, ya Helen. Harga lukisannya 13,5 miliar. Lalu kemudian diperiksalah. Ada setelah dicabut itu meninggalkan bekas koin 500 rupiah besarnya dari lukisan yang kotor itu. Saudara, waduh itu geger museumnya. Ya. Dicari siapa ini yang nempelin permen karet, kok iseng banget sih. Kok bisa-bisanya kepikir gitu lo ngasih permen karet di sana. Ada kamera, diperiksalah kameranya. Ternyata anak ini, anak umur 12 tahun, nggak sadar kalau dampak atau akibat daripada isengnya dia itu merugikan uang yang begitu besar. Akibatnya sekolahnya men-skors dia. Tapi gurunya bilang begini, ya. Rasanya anak itu nggak ngerti akibat perbuatannya. Karena setelah diskors ya dia ketawa-ketawa aja sama teman-temannya. Mungkin dia bilang sama temannya, tuh kan hebat gue. Jadi terkenal karena keisengannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen yang perilakunya seperti ini. Nggak sadar akan akibat dosanya. Itu sebabnya kita perlu mengerti makna salib. Harganya mahal, saudara. Amat mahal. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib kepada orang-orang yang menyiksanya. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara, cara pandang manusia tentang salib. Salib adalah persekutuan dengan penderitaan dan kematiannya. Di dalam Filipi 3 ayat 10-11 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia yang dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Persekutuan dalam penderitaannya. Jadi sebagai orang percaya, hidup kita itu harus berpadanan dengan yang pertama menyangkal diri. Penyangkalan diri. Ada dua hal, yang satu menyangkal diri, yang kedua memikul salib. Penyangkalan diri. Saya cari-cari gambarnya susah, tapi kira-kira gambarnya seperti ini. Penyangkalan diri, ya. Penguasaan diri. Ya. Saudara, dimulai dari kesadaran bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku seperti pujian tadi. Dari sinilah kita harus aktif menyangkal diri, ego kita, menyangkal ego kita. Contohnya orang punya ini, maka kita pun harus punya. Tetangga beli mobil baru, kita mulai berpikir, bulan depan saya juga harus beli mobil baru. Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Kalau dia bisa kaya raya, kenapa saya nggak bisa kaya raya? Ini kan ego, self-centered. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata ini yang banyak menguasai orang-orang di dunia. Bahkan belakangan ini, ya, di media orang sangat senang dengan menunjukkan apa yang dia punya.
Makan di restoran, difoto, diupload. Ada di sebuah lounge, di hotel, dia foto, diupload. Nunjukin standar hidupnya. Naik di pesawat pribadi, difoto. Berlomba-lomba orang menunjukkan statusnya. Dan kadang-kadang orang Kristen juga nggak sedikit yang begitu. Ikut-ikutan. Iya apa? Iya. Bahkan ada 2 orang Kristen yang namanya mencuat beberapa bulan terakhir ini. Yang ngetop di media. Ada FS, ada AST, dengan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan jabatan. Duitnya seabrek-abrek. Nah, saudara, ada seorang pengamat korupsi, penulis buku dan pengamat korupsi, dia menciptakan sebuah teori namanya teori GON. Namanya Jack Bolon. Menurut dia, korupsi itu disebabkan oleh 4 hal tadi. GON, greedy, opportunity, need, dan exposure. Keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Di dalam kasus inisial aja ya, RA, yang anaknya gebukin tokoh anak daripada pengurus sebuah ormas, ya. Ternyata itu adalah karena kerakusan. Dia bukan orang miskin, uangnya banyak. Bahkan dari warisan juga dia banyak uangnya. Tapi karena keserakahan, greedy itu. Yang kedua, sekarang lagi muncul nih di kantor ESDM. Ada dana lebih waktu gara-gara kemarin ini banyak kantor libur kan, nggak ada pengawasan, pengawasannya sangat-sangat lemah. Akibatnya dana yang besar ini dialirkan untuk apa? Namanya B. Dia tinggal di daerah perkampungan, ya, di gang. Kalau ke rumahnya itu motor itu kalau jalan papasan itu harus berhenti salah satunya karena jalannya kecil. Dia punya rumah paling mewah di sana. Wartawan ke sana itu rumah tinggi besar, warnanya putih mencolok di lingkungan yang kumuh. Dia ingin menunjukkan statusnya. Ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kadangkala kita tidak bisa menguasai diri, bahkan dikuasai oleh keinginan kita. Pujian tadi berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Itu mudah dinyanyikan, tidak mudah dilakukan. Betul enggak? Ya. Yang kedua, memikul salib. Salib bukanlah yang kita cari-cari. Tapi Tuhan memberikan salib kepada kita untuk dipikul. Salib adalah menanggung penderitaan bukan karena kesalahan sendiri. Tetapi menanggung penderitaan karena nama Tuhan. Kalau yang tadi korupsi, menyalahgunakan jabatan dan pangkat, itu dihukum, itu bukan karena salib. Ya, jangan salah. Itu karena kesalahannya sendiri. Tapi salib adalah penderitaan
karena menanggung nama Tuhan. Jalan salib adalah jalan kematian. Tidak ada jalan untuk kembali. Jadi sejak kita menjawab panggilan untuk mengikut Yesus, sejak saat itu kita berada di jalan kematian. Wah, serem juga ya Pak. Terima Yesus berarti kita ada di jalan kematian. Ya, mati bagi diri sendiri. Dari ambisi pribadi, dari visi pribadi, dari keinginan-keinginan pribadi, dari keinginan untuk berbuat dosa. Kita harus mati dari itu. Baru saudara bisa ada di dalam rencana Allah yang indah. Kenapa orang Kristen posisinya suka setengah-setengah? Kakinya ada di sini, yang satu lagi ada di sana. Di sini itu artinya di dalam hidup yang baru, di sana itu di hidup yang lama. Akibatnya apa? Kita tidak menerima rancangan Allah yang penuh dan tidak mengalami anugerah dan berkat-berkat Tuhan secara penuh. Setengah-setengah. Karena mau selamat masuk surga, tapi mau menikmati dunia juga. Ini peperangan kita setiap hari. Nah saudara, dengan memahami makna salib Kristus, kita akan semakin menghargai pengorbanannya di salib. Sehingga kita memilih dengan mantap, memindahkan kaki kita yang satu dari dunia ini, untuk ada di dalam rencananya yang indah sepenuhnya. Kan kita masih di dunia Pak Pendeta. Iya, siapa bilang kita udah di sorga? Kita masih di dunia. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Mari kita menjadi layak buat Tuhan, supaya Tuhan layak memasukkan kita di dalam rancangannya yang indah. Dengan rela masuk dalam penderitaan dan kematian bersama Kristus, maka kita akan mengalami kebangkitan, hidup yang berkualitas, dan hidup yang berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Kenapa kita sering kalah? Kenapa kita tidak mengalami rancangannya yang indah? Karena kita ada dalam keadaan setengah-setengah mengikut Tuhan. Jim Elliot berkata begini, siapa yang rela melepaskan sesuatu yang tidak bisa dia genggam erat demi sesuatu yang kekal, bukanlah orang yang bodoh. Dunia dan segala kesenangannya ibarat pasir yang tidak bisa digenggam. Saudara pernah coba genggam pasir? Makin saudara genggam, makin saudara remas tangan saudara, pasirnya makin buyar, makin lepas dari tangan kita. Itulah gambaran manusia yang mau menggenggam dunia. Semakin saudara genggam dunia ini, makin lepas dari tangan saudara. Tetapi kalau saudara mau melepasnya demi sesuatu yang memiliki nilai kekal, saudara adalah orang pintar. Tapi kalau saudara tidak mau melepasnya, saudara adalah orang bodoh. Terakhir, masih ingat dengan kisah seorang muda kaya yang datang kepada Yesus dan berkata, aku mau ikut engkau. Apa yang Yesus bilang? Di belakang Yesus itu ada orang-orang miskin. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Apa yang dia lakukan? Dia pergi dengan sedih. Karena dia menyayangi apa yang dia genggam di tangannya pada saat itu. Padahal, kalau dia mau melepas, dia mendapatkan harta yang nilainya kekal. Itulah makna salib bagi kita di tengah-tengah dunia. Kita tidak menyaksikan Yesus yang dipaku dan menghembuskan nafas terakhir, tetapi kita bisa menghidupi makna salib itu di dalam hidup kita hari lepas hari. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.